Ya, Silakan Pak. baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, ya, ini kita sudah seri ketiga FGD Nusantaronomics ini, dan dengan judul yang seolah-olah menyempit wirausaha lokal dan berbasiskan etnis dalam pembangunan daerah dan pedesaan. Malahan makin mendalam ya, saya merasakan. Jadi saya ingin mulai yang menggembirakan sekali, Prof. Amo melakukan agregasi tantangan terhadap hipotesis akan bangkitnya semacam lokal ekonomi, di mana di dalamnya ada wirausahawan lokal dengan berbasiskan lokal genius dan lokal wisdom yang bisa mewarnai pembangunan nasional sekarang dan di masa depan. Jadi Prof. Amo ini men-challenge kepada Dr. Rohani dan Dr. Sofian Chap, di mana Dr. Rohani mengkonstruksikan ada satu kasus yang memungkinkan bukan hanya di Simalungun, yaitu adanya ciri-ciri wirausahaan lokal yang bersifat motifnya bukan hanya profit maximization, tapi juga ada solidaritas sosial dan motif moral, motif sosial dan motif moral. Ini adalah juga ciri dari yang disebut ciri manusia Pancasila menurut Mubiarto, bukan hanya motif profit seperti di negara-negara yang kapitalistik, tetapi juga ada motif moral dan motif sosial. Saya kira ini sangat valid bukan hanya di tingkat Simalungun mikro. Di era pandemi ini ada perhitungan bahwa kontribusi non state financial accumulation, solidarity terhadap melawan pandemi bisa melebihi jumlah APBN yang dialokasikan oleh negara yang sekitar 1.000 triliun itu. Mengapa? Karena antar RT, antar RW, antar desa, antar daerah, antar etnis, antar saudara yang tidak melewati jalur formal negara lewat anggaran APBN atau APBD sekarang telah berkontribusi bagaimana pandemi itu dikendalikan. Banyak sumbangan yang jumlahnya miliar dan tidak mau dikatakan siapa namanya. Kalau di Amerika malahan ada berita menyebutkan 16 triliun. Seorang yang tidak disebut namanya lalu menyumbangkan kepada bagaimana mengendalikan pandemi. Di Indonesia kalau diikuti di semua provinsi itu telah melakukan model-model solidaritas sosial, baik itu finansial maupun non finansial untuk melawan pandemi ini, sehingga pada tahun 2020-2021 Indonesia disebut sebagai the most generous society in the world, yang dihitung oleh lembaga non-profit di Inggris. Karena memang jumlah uang yang dikontribusikan di dalam berbagai penanggulangan krisis termasuk pandemi itu sangat besar. Ada data lagi bahwa dana perbankan yang sekarang 8.000 triliun turnovernya itu baru dengan nomor rekening 45%. Itu data dari BI. Jadi ada dana di luar perbankan yang tanpa rekening itu lebih dari 50%. Nah, maksud saya begini, bahwa challenge dari Prof. Amo yang luar biasa ini, tadi Dr. Sofian mengatakan kalau peran aktor itu ada objektifikasi dari ethnicity terhadap ekonomi, ethno development itu dominan, maka itu akan positif.
Dr. Rohani tadi membuktikan bahwa memang itu sukses stories yang ada di kegiatan perekonomian kopi di Simalungun Sumatera Utara, dan saya kira sudah dibuktikan juga dengan bordir di Aceh, kemudian tenun di Sulawesi Selatan, di Sulawesi Tenggara yang lain, kemudian ada sawit di Sumatera Barat, ada sawit dan sawit sawah di daerah Bengkulu ya. Dan beberapa disertasi yang sudah proven hidupnya wirausahawan lokal itu gitu. Hidupnya wirausahawan lokal. Tadi dikatakan memang apakah ini menurut Prof. Amo itu hanya lapisan kecil dan itu terpaksa karena karena terjadi kemiskinan akibat diambil alih kegiatan on farm oleh pihak-pihak luar, tetapi kelenturan itu telah dibuktikan terjadi di petani sawit sawah misalnya. Kemudian di Sumatera Barat, Elfawati membuktikan tentang pertanian rakyat yang tetap survive bahkan berkembang ketika dominasi perusahaan modal asing dan nasional masuk ke sawitnya Sumatera Barat. Nah, saya ingin melakukan agregasi demikian juga. Jadi ketika tadi yang disebut dengan monokulturalisasi Orba di mana negara mendominasi perekonomian, yang positif adalah dalam penelitian saya dari era Soeharto ini justru negara berfungsi menjadi pelaku redistribusi yang bagus ya. Karena ada swasembada pangan yang sejak tahun 2024 sampai akhir 2000-an, kemudian ada peranan gerakan koperasi, ada juga konten teknologi dalam industrialisasi pada saat zaman Orba. Belum lagi tumbuhnya wirausahawan pribumi yang relatif lahir dari berbagai kebijakan-kebijakan resmi negara. Jadi ada aspek positif dari etasisasi, istilah lain dari Pak Prof. Amo yang mengatakan ada monokulturalisasi negara ala Soeharto gitu. Jadi tidak semua negatif, ada yang positif. Memang yang negatif misalnya juga memaksakan konsumsi beras di daerah-daerah yang non beras dan lain-lain. Mungkin kehilangan inisiatif atau hilangnya kearifan lokal dari berbagai etnis di dalam redistribusi pendapatan yang ada di Maluku dan sebagainya. Tapi kalau secara overall etatisme Orde Baru banyak hal positif kalau menurut saya yang memodernkan suatu post colonial society zaman tahun sebelumnya. Jadi ada kelahiran wirausahawan lokal yang kemudian menasional kayak Yusuf Kala dan lain-lain. Kemudian redistribusi pendapatan yang notabene kemiskinan 56% menjadi hanya 13%. Kemudian Gini rasio pendapatan zaman Orde Baru itu hanya 0,32 yang relatif rata gitu. Nah, belum lagi ada kekuatan laten di bawah yang apapun zaman penjajahan maupun zaman Orde Baru, ketika negara penjajahan dan negara Orde Baru itu sangat dominan, tapi tingkat laten itu kalau dibangkitkan rupanya akan muncul sebuah kekuatan yang saya sebut sebagai endogen development. Terbuktikan terutama di era Orde Baru. Nah, di era reformasi ini menjadi pertanyaan besar memang. Apakah korporatisasi yang dilakukan oleh asing maupun oligarki finansial nasional akan mematikan kewirausahaan lokalkah dan pribumikah, sehingga misalnya nanti redistribusi lahan, Gini rasio lahan akan makin parah, yang akan kemudian berdampak kepada ketimpangan finansial dan ekonomi secara keseluruhan. Menurut saya ini masih hipotetis. Mengapa? Karena pengalaman zaman Orde Baru pun ketika negara itu sangat dominan, kekuatan laten masyarakat itu di samping ada yang tetap bertahan,
misalnya yang etnis peranan wirausaha lokal yang dibuktikan oleh Jamilah di Tasik dan batik di beberapa daerah Jawa serta tenun di beberapa itu tidak mati bahkan berkembang itu di zaman Orde Baru. Di zaman reformasi insentif-insentif finansial baik perbankan maupun non perbankan terhadap wirausaha lokal itu bahkan makin besar walaupun dengan skema yang individualistik. Individualistik artinya wirausahawan yang individualistik. Yang sebelumnya adalah lebih wirausahawan yang kolektif. Nah, hipotesis saya era reformasi pun tidak selalu pesimis dengan dominasi oligarki maupun finansial dan ekonomi di tingkat asing maupun nasional yang kemungkinan mereka itu bersekutu ya. Jadi banyak wirausahawan menengah dan daerah dan kecil UMKM bersekutu menjadi bagian dari kemitraan yang ketika terjadi perubahan politik yang lebih signifikan, mereka akan lebih bangkit lagi. Ini adalah pandangan yang lebih optimistik bagaimana apa yang saya sebut Nusantaranomik itu bisa menjadi sebuah agregasi kebangkitan ekonomi nasional yang berbasiskan lokal wisdom, mungkin lokal genius. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Didin dan Manhuri. Saya kira sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Sebelum saya di sini, saya sudah mencatat ada 7 penanya di chatting, gitu. Tetapi barangkali ada yang ingin bertanya langsung, begitu silakan. Saya persilakan begitu kalau ada yang ingin bertanya langsung di forum ini. Saya persilakan. Kalau tidak, saya barangkali akan bacakan begitu ya. Ada beberapa pertanyaan di sini. Ada 7 pertanyaan yang saya catat. Yang pertama dari Pak Dandung ya, Universitas Pertahanan. Barangkali saya bacakan dulu 4 pertanyaan gitu, nanti berikutnya akan dijawab oleh penanya begitu, pemateri. Pertama, dia menanyakan ditujukan kepada narasumber. Jadi kepada narasumber berarti Ibu Rohani dan Pak Sofian ya, termasuk Pak Amo begitu ya, sebagai pembahas. Pertanyaannya adalah bagaimana tetap dalam memelihara kearifan lokal dalam masa pandemi untuk mempertahankan ketahanan pertanian dan sejauh mana dampaknya terhadap kearifan tersebut. Jadi kira-kira mungkin pertanyaan ini, bagaimana memelihara kearifan itu dalam mempertahankan ketahanan pertanian dalam kondisi yang sekarang begitu ya, pandemi. Itu yang pertama dari Pak Dandung, Universitas Pertahanan. Yang kedua dari Dr. Julkifli ya, SPI MSc dari Universitas Riau. Dia khusus Bapak Sofian Saf, untuk Pak Sofian, untuk Dr. Sofian, bagaimana pengaruh budaya etnik lokal dan perilaku kewirausahaan terhadap kinerja UMKM dalam pembangunan ekonomi daerah dan pedesaan? Sebetulnya ini kepada Prof. Amo juga bisa dijawab, Prof. ya. Dan bagaimana strategi pembangunan manusia dalam perspektif ekonomi lokal, ekonomi daerah, dan pedesaan? Itu ada 2 poin yang ditanyakan. Lalu yang ketiga ini dari Prima Gani, dari dosen IPB ini. Dia kedua narasumber juga bertanya, apakah tren ekonomi digital yang marak saat ini akan menguatkan atau memperlemah kontribusi wirausaha lokal dan etnik dalam pembangunan ekonomi daerah dan pedesaan? Nah, ini pertanyaannya begitu ya. Lalu yang keempat dari Iwan Nurhadi kepada Dr. Sofian, gagasan menarik tentang ethno development mengingatkan saya tentang paradigma post development. Mohon penjelasan lebih lanjut tentang ethno development, pada derajat apa ethno development menjadi arus utama pembangunan pedesaan, terutama desa-desa yang sudah meninggalkan pertanian, perikanan sebagai basis livelihood-nya. Yang kedua, sebagai strategi makro, apakah ethno development itu berpotensi membentuk penyeragaman identitas? Saya kira itu untuk 4 dulu pertanyaan. Saya persilakan pertama ke Ibu Rohani dulu. Silakan Bu.
Terima kasih, Bang Karim. Ada 2 pertanyaannya luar biasa. Pak Dandung dari Unhan, pertanyaannya adalah bagaimana tetap memelihara kearifan lokal dalam masa pandemi untuk mempertahankan ketahanan pertanian dan sejauh mana dampak pandemi COVID pada kearifan tersebut. Kebetulan riset saya dilakukan jauh sebelum pandemi, tetapi pada masa pandemi ini kami berlima ya, ada amanah yaitu kerjasama antara Universitas Jember dan Astra Internasional. Kebetulan wilayahnya juga di Kopi, gitu ya, di Bondowoso, Jawa Timur, ya, tepatnya di Sumber Beringin. Jadi saya akan ambil case di situ karena proses kami mendampingi petani kopi juga dilakukan pada masa pandemi. Tentu saja ada masih persisten juga, walaupun permintaan akan ekonomi pasar ekspor itu sulit untuk dipenuhi karena masa pandemi. Sehingga saat ini sudah level 1 di kami, sehingga kita bisa bergandengan tangan dengan beberapa eksportir, dan beberapa minggu lalu, walaupun masih pandemi, sudah ada tes cover ya yang dilakukan di Den Haag, Belanda, dan tentu saja ini menjadi harapan kembali kami gitu, karena pesan dari pimpinan kita tidak boleh selaku di perguruan tinggi itu bak di Menara Gading gitu ya, sehingga kami dengan waktu tentu saja yang tersedia melakukan dampingan-dampingan. Jadi memang terpengaruh kalau dari pendapat petani kopi sendiri di Sumber Beringin, Bondowoso, terkait dengan permintaan kopi di masa pandemi. Namun demikian, kearifan lokal terkait dengan budidaya kopi masih tetap terjaga ya. Tentu saja di masa pandemi ini beberapa kearifan seperti mereka menyebutnya istilah lokal mereka untuk masa panen, itu ada istilahnya sendiri, tetap dilakukan tentu saja dengan protokol kesehatan yang ketat. Itu dari Pak Dandung Unhan. Dari Unhan, kemudian yang kedua dari Pak Primagandi terkait dengan tren ekonomi digital yang marak saat ini itu semakin memperkuat atau memperlemah. Nah, di lokasi penelitian saat itu bahwa kontribusi wirausaha lokal dan etnik memang luar biasa besar pada perkembangan ekonomi daerah dan pedesaan. Nah, kemudian dikaitkan dengan ekonomi digital, karena fakta di lapang itu kalau kita mau curang atau charity terhadap petani atau pedagang itu sulit dilakukan. Karena petani sekarang sudah melek teknologi gitu. Dengan tinggal klik dia akan tahu harga kopi di pasar A, bahkan di pasar ekspor. Sehingga apabila ada moral hazard di antara para pedagang yang mengambil keuntungan terlalu besar, dia tidak akan mendapat tempat. Itu juga terkait sama ekonomi digital. Dan pada saat penelitian dan kemarin malam kami juga masih tetap kontak-kontakan dengan mereka atau pelaku wirausaha lokal di Simalungun, itu tetap berbahagia karena ternyata generasi atau anak petani sebagian masih ada yang mau menggeluti usaha tani kopi, itu tidak hanya di hilir. Jadi kalau ditanya mereka cita-citanya ingin apa gitu, dijawabnya menjadi barista gitu misalnya, seperti itu. Jadi bukan hanya di hilir tetapi juga di hulu gitu. Karena mereka punya tanggung jawab karena didampingi eksportir dan letak usaha tani mereka itu tidak terlalu jauh dari Brastagi ya, di mana sebagian kopi mereka itu dilarikan ke Starbucks, sehingga proses-proses transfer teknologi kopi itu dilakukan oleh pendamping yang notabene adalah pensiunan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Jadi waktu saat itu kami untuk menjawab tren ini ya, tren ekonomi digital itu wawancara
terhadap tes Kaper Kaper dari Indonesia nomor 2 terbaik yang kita punyai gitu ya. Itu Pak Suri Mawardi juga dilakukan walaupun orang Jember, kami lakukan di Starbucks, yaitu di Brastagi, di kantornya Starbucks. Jadi bisa menguatkan dan bisa memperlemah, sekaligus memperlemah. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rohani. Untuk selanjutnya saya persilakan Pak Sofyan. Apakah baik, terima kasih. Ya, Bang Karim. Ya, silakan, Sof. Saya ada tamu jadi menyempatkan nggak? Baik, pertanyaan pertama dari Pak Dr. Zulkifli ya, dari UNRI, bagaimana pengaruh budaya etnis lokal dan perilaku kewirausahaan terhadap kinerja UMKM dalam pembangunan ekonomi daerah dan pedesaan. Prinsipalnya sebenarnya adalah kalau kita memahami bahwa etnis melahirkan atau mereproduksi budaya lokal, maka identik dengan kearifan lokal. Nah, kearifan lokal itu ramah terhadap lingkungan, kemudian solidaritas antar sesama itu terbangun, resiprositasnya juga terbangun, dan itu yang tidak bisa dibiayai dengan tidak dilihat dari perspektif kapitalisme ya. Jadi dia lebih mengutamakan humanism ya. Jadi nilai-nilai kemanusiaan yang didorong. Dan saya kira ini falsafah kita, falsafah gotong royong yang menjadi penting untuk kemudian didorong dalam kerangka bagaimana budaya etnis ini tumbuh dalam rangka untuk mendorong hal tersebut. Apalagi kalau kita lihat secara saksama ya, bagaimana kemudian pola-pola pengelolaan sumber daya alam ya yang sekarang jauh dari ekologis ya, nampaknya kemudian pilihan bagaimana kearifan lokal yang ada kemudian menjadi bagian penting di dalam menemukan. Nah, kinerja UMKM saya kira ini terkait dengan bagaimana UMKM bisa memberikan income generating bagi masyarakat, sekaligus juga bagaimana UMKM ini bisa mengantarkan masyarakat bertransformasi. Dan tentunya ini yang perlu dicermati lebih baik bahwa mereka tidak bisa bergerak sendiri. Sebagai contoh kasus misalnya saya ingin memperlihatkan ini hasil teman-teman melakukan social mapping ya di lingkar kampus salah satu desa di Cikarawang ya. Ini kalau kita lihat sebaran komoditas desa Cikarawang ini kan beragam komoditi yang memang secara kepemilikan juga mereka banyak sebagai penggarap, bukan pemilik lahan sendiri, dan kita bisa melihat bahwa sebaran komoditas ini yang menyebabkan sebenarnya nilai ekonominya agak relatif lemah karena mereka bergerak sendiri-sendiri dengan sistem upah tenaga kerja dan sebagainya. Bahkan ada yang terjerat dengan fenomena tengkulak. Nah, dalam konteks kearifan lokal dengan membangun kegotong royongan, maka sumber daya manusianya ini harus diberikan perspektif baru terkait dengan pengelolaan lahan-lahan yang mereka miliki. Nah, sehingga tidak menutup kemungkinan peran-peran intermediari dengan mempertemukan pasar menjadi hal yang penting agar mereka tidak terjebak dalam involusi ya sebagaimana disampaikan oleh Götz. Nah, dengan demikian harapan kita sebenarnya adalah perguruan tinggi ataupun civil society organization itu mampu untuk mendorong penguatan kapasitas bagi mereka dan pemahaman akan pentingnya bekerja sama dalam mencapai kesejahteraan bersama. Nah, ini yang kita coba ya mengimplementasikannya di lapangan. Kemudian terkait dengan Bung Gandhi ya, bagaimana tren ekonomi digital yang marak saat ini akan menguatkan atau memperlemah kontribusi wirausaha lokal dan etnis dalam pembangunan ekonomi daerah dan pedesaan. Saya selalu berpositif ya, meskipun teknologi ini bermata dua ya, bisa kemudian mendownkan warga lokal, bisa juga kemudian mensupport ya, positif. Nah, dalam konteks itu maka saya pikir teknologi ini harus dimanfaatkan bagi nilai positif bagi kearifan lokal atau masyarakat kita. Nah, mempertemukan itu tentunya tidak mudah, maka butuh empowerment ya, penting untuk pemberdayaan, ruang-ruang pemberdayaan yang harus digerakkan ke dalamnya sehingga teknologi tidak jauh dari mereka ya. Bukan berarti kemudian mereka yang memelihara kearifannya, menjaga
kebudayaannya akan antipati terhadap teknologi. Saya kira tidak demikian. Ya, tentunya sekali lagi saya katakan bahwa tren ekonomi digital ini penting dikaitkan sehingga komunitas-komunitas yang dihasilkan yang ramah lingkungan organik itu tidak dipandang sebagai komoditi yang mahal, tetapi komoditi yang nampaknya kemudian murah karena dikerjakan secara bersama-sama. Nah, yang terakhir dari Pak Iwan Nurhadi, ya, gagasan tentang ethno development. Sebenarnya gagasan ethno development sederhananya adalah bagaimana nilai-nilai lokalitas itu dijadikan sebagai nilai-nilai dalam pembangunan. Ya. Jadi studi kami sebenarnya ini peluangnya sangat besar, di mana hak rekognisi dan subsidiaritas yang diberikan oleh Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 ini merupakan jalan bagi desa-desa adat khususnya yang ada, ya, ataupun desa-desa reguler yang kemudian desa-desa dinas yang kemudian mau mereproduksi kembali kearifan lokalnya, ini menjadi momentum terpenting, ya. Dan apakah itu kemudian bisa menjadi bagian penting dalam arus pembangunan pedesaan? Saya pikir bisa jadi demikian, karena sebagaimana rumusan Pancasila, ya, Pancasila adalah rumusan yang dikembangkan dari sistem nilai lokalitas yang ada di masyarakat kita. Untuk itu saripati-saripati nilai-nilai lokal dalam pembangunan ini penting dilakukan. Contoh kasus misalnya di dalam mekanisme pemilihan kepala desa misalnya, ya tidak harus kemudian dilakukan seperti desa reguler atau desa dinas yang bisa menghabiskan kalau di wilayah Bogor sekitarnya hampir ratusan juta bahkan miliaran, ya, kalau desa-desa sekitar tambang. Tapi dengan nilai-nilai musyawarah dan kemufakatan yang dikembangkan oleh desa-desa adat misalnya, ya, dalam pemilihan ketua, pemilihan kepala desanya dan seterusnya, ini merupakan bagian hal penting untuk kemudian direproduksi. Jadi demokrasi bukan berarti kemudian one man one vote, tetapi juga dalam kerangka bagaimana keputusan-keputusan politik itu diberikan sepenuhnya kepada mereka, sehingga tidak kemudian besar efek cost yang diberikan, ya. Kemudian strategi makronya apakah ethno development berpotensi membentuk penyeragaman identitas? Saya kira tidak demikian, ya. Nilainya mungkin sama, bagaimana Pancasila, nilai-nilainya sama, tetapi bukan berarti adalah penyeragaman identitas. Jadi saripati nilainya kita kemudian bisa bungkus, ya, tetapi hal-hal yang terkait dengan karakteristik ciri pencerian tersendiri itu kemudian diberikan sepenuhnya. Contoh kasus misalnya kegagalan yang ditampakkan dalam modernisasi dalam bentuk penyeragaman etnisitas itu kan dalam hal bagaimana budaya bertani yang diseragamkan antara Jawa dan non luar Jawa, ya. Di luar Jawa adalah sistem beladang, kemudian juga memperhatikan keseimbangan ekologis, ya. Kemudian beda halnya dengan di Jawa dengan sistem intensif, ya. Nah, ini kan dua hal yang berbeda. Akhirnya kemudian ketika dipindahkan culture sawah ke luar Jawa, terutama di Kalimantan misalnya dulu, kita mengalami kemudian betapa kegagalan ekologis terjadi di dalamnya. Nah, ini yang harus diantisipasi sedini mungkin. Tetapi saya kira ini nilai-nilai, ya, nilai-nilai kegotong royongan, resiprositas, solidaritas itu yang menjadi bagian penting untuk mendorong tumbuh dan kembangnya nilai-nilai dalam pembangunan yang berbasis ethno development. Saya kira demikian, Bang Karim. Terima kasih. Terima kasih Pak Sofian. Saya persilakan Prof. Amo. Kebetulan tadi ada respon dari Prof. Dini itu Prof. Amo tentang monokulturalisasi, ya. Tadi Prof. Amo melihat itu sesuatu yang tidak positif, ya. Dan juga barangkali ada beberapa dari penanya yang bisa ditanggapi, Prof. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Barangkali saya menjawab secara umum saja, ya. Tidak persis satu-satu. Ya, Pak. Tapi khusus untuk Prof. Didin, saya tentu gembira bahwa masih ada pakar sekali Prof. Didin yang masih mau memikirkan, gitu, ya, hal yang sebetulnya sangat rumit, kompleks, ya, tetapi penuh dengan optimisme bahwa bangsa ini masih punya kekuatan itu saya ikut bersyukur dan ikut mendukung aja Prof. Didin, gitu. Hanya saya sebagai orang yang selalu senantiasa mengamati, ya, sebetulnya seperti apa sih rute perjalanan kebijakan agraria di Indonesia yang itu tidak bukan adalah ruang hidup, ya. Jadi livelihood space, ya, bagi kebanyakan masyarakat kita.
itu yang ketika menggambarkan rute perjalanan itu yang melintasi berbagai konjungtur politik yang dinamis begitu ya, itu hampir-hampir mereka tidak mendapatkan dukungan politik, bahkan kalau muncul dukungan politik berupa undang-undang pokok agraria terhadap MPR nomor 9 tahun 2001, kemudian program-program land reform dulu, itu nyaris hanya menjadi aksesori politik untuk mendapatkan pembentukan konstituen politik aja, voters ya, suara, mendulang suara saja, tapi tidak menjadi concern gitu. Nah, ketika rute perjalanan kebijakan yang pro-pur, ya, yang pro kepada petani-petani kecil ini nyaris tidak pernah dijalankan secara serius, maka hari ini kita panen itu konflik agrarianya semakin lama semakin banyak. Ya, lalu yang kedua, petani gurem, petani tunakisma jumlahnya semakin meningkat. Lalu yang kita panen lagi kerusakan ekosistem kita di pelosok-pelosok tanah air luar biasa. Ya. Jadi artinya ada satu krisis besar yang ada di hadapan kita, tetapi ini tidak menjadi sebuah sense of crisis yang mengendap pada para pengambil keputusan. Ya. Jadi mereka masih menanganinya secara business as usual, ya begitu saja, seperti tidak ada apa-apa. Dan yang lebih parah lagi yang saya katakan tadi itu, UUCK dengan Badan Bank Tanahnya, terutama Badan Bank Tanahnya ini, itu mempunyai kewenangan otoritas yang jauh lebih besar ketimbang Kementerian ATR BPN itu sendiri. Ya. Karena Kementerian ATR BPN itu sendiri hanya diposisikan sebagai regulator. Dan kita tahu namanya regulator itu seberapa besar sih efektivitasnya untuk mempengaruhi policy. Saya kira hampir tidak ada. Ya, UPR saja bisa dilucuti habis ya, dan sebagainya. Tapi maksud saya si Badan Bank Tanah ini pun jenis kelaminnya nggak jelas itu. Negara bukan, tapi dia akan mendapatkan dana awal 3,5 triliun itu, Bank Tanah itu. Tapi untuk selanjutnya dia boleh melakukan kerjasama untuk mendapatkan dukungan dana dari swasta atau dari pihak lain dalam maupun luar negeri. Ya, jadi jenis kelamin badan ini nggak jelas, gitu. Tapi kewenangannya luar biasa. Sampai dia bisa di negara lain ada semacam gini nggak ya? Yang ada di Belanda dan di Amerika. Bank tanah itu hanya bekerja ketika swasta tidak mau mengambil alih pekerjaan itu. Jadi misalnya irigasi yang rusak, ekosistem yang sudah mulai mengalami deforestasi atau longsor atau apa, masuk itu bank tanah itu. Tapi di kita itu bank tanah justru mengambil posisi-posisi yang paling strategis, yang paling diminati oleh investor. Jadi menurut saya ini kok jadi kayak semacam serangan masif terhadap ruang-ruang hidup masyarakat yang pada hari ini saja sudah kewalahan gitu karena menghadapi penetrasi globalisasi yang luar biasa ini. Industri-industri itu lengkap dengan tenaga kerjanya masuk ke pusat-pusat pelosok-pelosok daerah gitu. Nah, jadi menurut saya kalau perjalanan rute perjalanan tadi yang melintasi berbagai konjungtur politik yang berbeda-beda dari mulai Soekarno, Soeharto terus sampai hari ini, saya kok jadi agak sedikit prihatin gitu. Tidak ada sense of crisis yang bisa melihat gambaran itu. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan barangkali bisa itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Amu. Terima kasih. Mungkin Pak Didin ada tanggapan 1 menit, 2 menit Pak. Iya, jadi memang Bank Tanah ini yang saya lihat baru reaksinya dari Prof. Maria ya, Pak Amo. Jadi begini, kebijakan negara yang berpotensi merusak rakyat ini memang ini paling raksasa ini UUCK ini. Jadi cuman saya belum menghitung potensi perlawanannya karena waktu zaman Soeharto pun tanpa pakai undang-undang dia sudah
membuat berbagai regulasi yang berpotensi merusak masyarakat. Misalnya ya itu plastisasi misalnya. Itu dan efektif, dan tapi kemudian itu ada kekuatan endogen development dari setiap kekuasaan-kekuasaan represif, apakah zaman Soeharto ataukah sekarang misalnya dengan Bank Tanah, dengan UCK dan Bank Tanahnya, itu kekuatan masyarakat dan potensi perlawanan yang diam-diam. Nah, itu yang diam-diam itu bisa menggagalkan upaya represif negara itu. Yang sekarang ini bisa bekerjasama dengan swasta ya, UCK itu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Terima kasih. Ya, saya bacakan pertanyaan berikutnya, ada 3 Pak. Nanti dijawab ya. Tadi Dr. Sofian kayaknya suaranya ada acara ya. Ini waktunya kita masih ada Pak. Ada 3 penanya, saya bacakan. Pertama dari Dudi DA, mahasiswa ilmu ekonomi PB, mohon ini bertanya, keberagaman etnisitas bisa saja menjadi modal kuat dalam Nusantaronomik. Dapatkah warisan pengetahuan lokal menjadi kekuatan komparatif advantage dalam aktivitas ekonominya, dalam trade-off produksinya, tanpa melulu harus berkutat dalam kerangka memaksa penguasaan terhadap teknologi? Nah, ini nanti dijawab oleh Burhani dan Pak Prof. Amo gitu ya. Yang kedua, mohon Ibu Rohani, ini ke Ibu Rohani kali ya, pendekatan apa yang harus dipakai dan dikembangkan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di pedesaan dengan strategi keberlanjutan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa dan resiliensi masyarakat. Ini dari Pak Arina Fril, Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Dan yang terakhir dari Didin Hasanuddin, ini dari Didin Hasanuddin di Bandung ini. Kultur masyarakat Indonesia semua etnik pada umumnya relatif cair dan adaptabel terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Dari etnis Jawa, non-Sunda, selalu jadi kepala pimpinan negara presiden di Republik ini sejak Indonesia merdeka. Wah, ini mungkin Pak Amu bisa jawab Pak ya. Dari seorang pemimpin sekelas presiden bisa menghasilkan kebijakan multisektor dan bisa merubah tatanan. Apakah hal ini tidak menjadi kajian pembangunan ekonomi versi Nusantaronomik berbasis etnik? Nanti juga Prof. Didin bisa memberikan tanggapan. Saya persilakan dulu ke Ibu Rohani. Kira-kira Bu ada tadi satu pertanyaan dari ini. Terima kasih Bang Karim. Saya akan menjawab secara general saja ya. Memang untuk di disertasi saya untuk kemiskinan itu saya menggunakan klasifikasi Sayukyo 1997, di mana beliau mengelompokkannya menjadi 6 golongan. Yang paling miskin, miskin sekali, kemudian yang ketiga miskin, nyaris miskin, cukup, kemudian yang terakhir adalah hidup layak. Dan dalam kategori hasil riset saya, sebagian besar atau persentase terbesar adalah dalam kategori kelima, yaitu cukup. Artinya cukup setelah hasil panen kopi yang diekspor itu mereka bisa menyekolahkan anaknya, bisa memenuhi kebutuhan pangan, dan sebagainya. Terus kemudian terkait dengan apakah tidak pernah konflik, ya tentu saja di sana pun pernah ya, di era 1900-an itu karena ada dipicu oleh oknum Muslim yang merusak ornamen pada saat perayaan Natal, dan itu selesai dalam waktu 4 bulan. Nah, karena pengalaman 4 bulan itu mereka sama-sama baik yang menang dalam tanda petik dan kala itu sama-sama merugi karena tidak bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, walaupun bukan hanya terkait sama ibadah tapi juga ekonomi karena merasa saling terancam gitu, sehingga sejak saat itu bulan keempat didamaikan dan sejak saat itu tidak pernah lagi konflik berbasis sara gitu ya. Kemudian tadi menjawab pertanyaan Mas Dudi, mahasiswa IE IPB, keberagaman etnis terkait dengan modal yang kuat. Nah, itu di sana memang benar aktivitas ekonomi mereka yang terkait sama teknologi banyak di backup oleh Bank Indonesia. Jadi tidak seluruhnya memang pure dilakukan oleh
wirausahawan lokal, tetapi juga ada intervensi dari pihak swasta. Kemudian pertanyaan berikutnya, tadi udah nyambung ya dengan pertanyaan Mas Didin Hasanuddin, dan pertanyaan dari yang kedua tadi terkait dengan pendekatan apa ya, dari siapa tadi ya, yang pendekatan apa yang harus dipakai dan dikembangkan untuk mengatasi kemiskinan, masalah kemiskinan di pedesaan dalam, ini dari Arina Fril. Arina Fril dari Fakultas Pertanian Unsri ya. Dalam kacamata saya dan pendapat saya, dan tentu saja pengalaman empiris saya, tidak ada satu pendekatan tunggal gitu. Kami menyebutnya dengan pendekatan sistem. Kalau terkait dengan kemiskinan struktur, sebagaimana tadi banyak dicontohkan oleh Prof. Amo. Prof. Amo ini guru saya yang sangat luar biasa gitu ya. Saya sebenarnya ingin belajar seperti Prof. Amo gitu, menulis sedikit tapi padat dan syarat makna gitu. Tapi sampai sekarang masih proses belajar terus ini Prof. Jadi saya teringat selalu ketika beliau mengajar itu bagaimana menulis padat gitu. Jadi nggak panjang-panjang. Nah, terkait dengan kalau yang disebabkan adalah kemiskinan struktur, maka tidak ada kata lain adalah dengan membongkar struktur itu. Pengalaman yang sama yang tadi dideskripsikan oleh Prof. Amo juga terjadi pada saat saya menulis tesis S2 di Banten, tepatnya di Kecamatan Padarincang di Desa Kalumpang. Di situ lahan banyak guntai, sehingga masyarakat mengolah lahan di cagar alam. Apakah mereka nggak tahu kalau cagar alam itu nggak boleh diolah atau nggak boleh ditanami padi? Mereka tahu, tapi ini terpaksa dilakukan karena lahan-lahan yang ada di dalam desa, di Desa Kalumpang itu hampir 90% itu guntai. Gitu. Lahan dimiliki oleh mantan pejabat persis yang tadi digambarkan oleh Prof. Amo. Itu di lokasi tesis saya, yaitu di Banten, gitu tepatnya. Nah, bagaimana caranya mereka memenuhi sebagian besar pemudanya itu akhirnya lari ke Jakarta. Saya sebut di sebuah kompleks perjudian terbesar di sana, dan mereka banyak yang menjadi istilahnya perjudian dingdong, itu ada anak macan menyebutnya. Jadi melayani bos-bos yang berjudi gitu. Di masa ramai perjudian itu ya mereka mendapatkan uang yang banyak gitu ya, banyak kredit-kredit motor yang bagus gitu. Tapi apa yang terjadi ketika perubahan pemimpin yang akhirnya menyebabkan tempat-tempat seperti itu harus ditutup, mereka pun menjadi miskin dalam tanda petik gitu. Jadi miskin kenapa? Karena ya kendaraan-kendaraan itu harus dicabut lagi oleh para itu yang mengkreditkan kendaraan bermotor itu leasing itu ya. Ya, jadi seperti itu gambaran yang real terjadi itu di wilayah penelitian tesis S2 saya gitu. Jadi bagaimana mengatasinya, tetap itu harus sistem di situ, dan penangannya seperti apa? Kalau sebagian besar tadi sudah disampaikan Prof. Amo, sebenarnya nyambung 0,02 menguasai 56%. Wah, luar biasa. Itu tidak ada kata lain bahwa penanganannya harus mengatasinya dari sisi struktural. Mungkin itu Bang Karim pendapat dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Prof. Amo, karena Sofian tadi Pak mendadak ada tugas dari pimpinan katanya. Persilakan Prof untuk memberikan tanggapan secara umum. Ya, mohon maaf. Ini saya mungkin karena usia juga nih. Jadi membaca chatting itu udah sulit buat saya itu. Atau saya bacakan dulu Pak. Tapi mungkin saya tidak per segmen ya, saya jawabnya umum aja lah begitu. Ya. Jadi saya itu punya semacam kristalisasi akademik barangkali yang kemudian masuk dalam diri saya setelah saya menekuni kajian agraria, ya, sosiologi agraria hampir 40 tahun lah kurang lebih begitu.
Jadi isinya itu intinya adalah tidak banyak kesimpulan yang bisa saya tarik, kecuali satu, bahwa proses eksploitasi manusia atas manusia ya, itu masih tetap berjalan lewat penguasaan tanah. Tanah, ya. Jadi barangkali itu satu-satunya kesimpulan yang bisa saya ambil dari kemungkinan kesimpulan yang lain. Ya, jadi proses eksploitasi manusia atas manusia itu terus saja berjalan, dan itu ditransmisikan lewat penguasaan tanah. Gitu. Nah, jadi mengapa kita bicara lagi POM, mengapa kita bicara reforma agraria, mengapa kita bicara tentang pembaharuan agraria? Karena sampai hari ini kan kalau kita lihat Indonesia itu kan praktis transisinya menuju negara industri pedesaan, jasa, ya, terus itu kan praktis mandek. Ya. Artinya orang tetap berkutat di pertanian, ya, masih membutuhkan tanah sebagai sumber kehidupannya. Gitu. Nah, tapi kemudian tanah ini ternyata, kalau tadi sudah saya sebut begitu, semakin ke sini, terakhir dengan UJK itu, betul-betul jadikan komoditi. Dan yang paling berbahaya menurut saya itu dengan PTSL itu, pendaftaran tanah sistematis dan lengkap. Jadi untuk pertama kali di Indonesia dilakukan pendaftaran tanah sampai pelosok-pelosok tanah air, dan ditargetkan oleh Presiden Jokowi sampai tahun 2023 semua bidang tanah di Indonesia itu sudah terdaftar, dan dengan begitu diberikan sertifikat. Nah, sekarang bisa dibayangkan begitu tanah itu bersertifikat, ya, kan dengan UJK nyambung langsung, karena kemudian tanah akan diperlakukan sebagai komoditi, dan dengan sertifikatnya itu menjadi sangat mudah untuk masyarakat yang kehidupannya sulit. Dan memang itu dianjurkan, setiap kali penyerahan sertifikat itu pemimpin negeri kita selalu berkata, dengan begitu bapak-bapak bisa mengagunkan sertifikat ini untuk modal. Coba dibayang, disampaikannya begitu setiap kali pidato penyerahan sertifikat di berbagai daerah. Jadi masyarakat didorong untuk mengagunkan sertifikatnya ke bank, dan dengan begitu, dan ini menurut saya kemungkinan besar ini, ketika kemudian uang dia peroleh, kredit dia peroleh, mereka akan gagal itu untuk bertransformasi menjadi wirausaha, karena memang sebelumnya dia adalah petani yang subsisten sebetulnya, petani yang dari hari ke hari dengan strategi rumah tangga yang survival tadi itu, ya mereka cuma bisa untuk bertahan. Ketika uang terus ada di tangan mereka, bagaimana mereka bisa mentransformasikan dirinya menjadi seorang pedagang yang piawai begitu ya. Itu saya masih agak skeptis soal perkara itu. Ya. Akhirnya apa? Tanahnya akan hilang. Karena apa? Nggak mampu lagi membayar kredit ke bank. Jadi PTSL itu menurut saya itu instrumen yang horor. Apalagi disandingkan dengan OJK tadi. Gitu. Dan kemudian bagi masyarakat yang kemudian tidak tetap berkutat, tidak bisa membuktikan alas haknya untuk dijadikan sertifikat, karena itu masih tradisi yang mereka buat itu memang pemilikan tanah itu hanya berdasarkan pengakuan saja ya, dari masyarakat sekitar dan sebagainya, dan dia terlambat untuk didaftarkan sampai tahun 2023 itu, maka akan dinyatakan sebagai tanah negara. Ya, yang tidak mampu membuktikan alas haknya sehubungan dengan adanya program pendaftaran tanah, maka akan segera dinyatakan sebagai tanah negara. Gitu. Itu yang saya lihat itu, yang menurut saya luar biasa ini. Menurut saya luar biasa. Ya, kemarin di hari tani saya nyatakan bahwa kita harus secara masif menolak sama sekali UJK ini. Ya. Setuju. Nah, itu aja jawaban saya itu, ya. Bahwa saya dukung penuh itu Pak Prof. Didin itu, bahwa beliau semangat untuk terus bahwa masyarakat itu punya kekuatan yang luar biasa yang pasti akan bisa untuk melawan itu semua. Saya mengaminkan penuh gitu. Ya, saya hanya ingin mencoba melihat sebetulnya trajektori rute dari pembangunan negeri kita ini terhadap masyarakat yang lemah itu kayak apa? Nah, saya nggak melihat begitu.
Iya. Itu aja begitu. Nah, itu yang ingin saya lawan begitu. Itu aja sih sebenarnya. Tapi bahwa saya senang sekali dengan acara hari ini, wah itu sebagai apa? Seperti mendapatkan air dingin di tengah-tengah dahaga, oase buat saya. Karena saya kalau mendapatkan seminar lebih dinar itu selalu isinya ya kemarahan aja begitu. Hari ini saya mendapatkan semacam oase gitu. Iya. Semua ada gitu. Hanya yang perlu Prof. Didin mungkin rutenya seperti apa sih kalau kita ingin membangkitkan ekonomi Nusantara ekonomi sini, rutenya, trajektorinya kayak apa gitu. Itu yang mungkin paling penting kita bahas gitu. Seperti pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di dalam oleh Bang Karim tadi saat membuat. Terima kasih. Terima kasih Prof. Amo, ini luar biasa. Ada istilah instrumen horor ini. Jadi pendaftaran UUCK tadi ada pengungsi agraria, sekarang ada instrumen horor. Jangan sampai negara ini melahirkan instrumen horor. Mungkin Prof. Didin ada tanggapan, Pak? Ini ada pertanyaan yang dari Didin Hasanuddin ini. Iya. Ya, silakan Pak Didin. Makasih. Sekaligus dari Didin Hasanuddin ini, namanya sama ini. Kabayan banget ya, Sunda banget. Kawan kita di Bandung ini, Pak. Iya. Saya kenal baik kok. Iya. Jadi saya ingin gabungkan komen saya antara Didin Hasanuddin yang menanyakan tentang ruang digital, katakan begitu. Ada digital spare gitu, yang baru, dan Pak Amos sudah membahas tentang agrarian spare sebagai ruang hidup masyarakat yang terutama 50% yang paling bawah ya, kelompok miskin, kelompok marginal dan sebagainya. Sementara Soeharto dan era reformasi sudah membuat juga ruang financial spare. Nah, yang masih belum dimunculkan tadi tentang laten knowledge society gitu, yang itu kekuatannya juga dahsyat, yang nanti bisa dikawinkan dengan civil society yang bangkit di era reformasi. Jadi era reformasi yang positif bagi saya itu adalah bangkitnya civil society. Seperti baru saja kita saksikan bagaimana undang-undang sembako dan undang-undang undang-undang pajak sembako dan memajaki lembaga pendidikan itu tidak jadi. Bayangkan Pak Amo, Prof. Amo ya, Pak Jokowi sama Sri Mulyani mengalah dia, dan dia merasa sekarang mengklaim undang harmonisasi pajak itu sebagai memihak keadilan dan orang kecil. Padahal jelas-jelas dalam RUU sebelumnya pajak sembako dan pendidikan, bayangkan Muhammadiyah dan NU dan lembaga pendidikan Kristen akan dipajaki tadinya, dan sembako perdagangan rakyat yang sembako akan dipajaki. Ternyata dibatalkan, dan dia mengklaim sekarang ini undang harmonisasi pajak itu sebagai berkeadilan dan pro rakyat. Itu kemenangan civil society di era reformasi yang paling mutakhir menurut saya. Jadi trajektorinya kalau menurut saya ada 4 hal Nusantaranomik ini. Pertama adalah ruang agrarian spare ini, memang ini yang paling krusial karena modal awal untuk membangun di mana oligarki finansial ini yang dulunya adalah konglomerat yang bangun zaman Soeharto adalah dibangun dengan penguasaan tanah. Tapi catatan kritisnya, Prof. Amo, ternyata sekitar 50% dari ketimpangan lahan ini itu belum berhak milik memang. HGU. Apakah itu untuk sawit maupun untuk tambang batubara ya. Jadi baru HGU. Jadi tergantung sekarang tokoh negara sekarang mau menegakkan kalau secara hukum sawit yang 5,1 juta itu ternyata 50%, lebih dari 50% itu HGU. Dan menurut undang-undang dan regulasi lainnya, negara berhak mengambil alih, merampasnya. Karena belum dipakai.
sawit dan batu bara itu sebagai lahan yang terpakai, belum. Dan itu berhak dan termasuk yang sudah juga beroperasi sawit maupun ini. Kalau suatu saat yang nganggur, maka negara berhak menurut regulasi yang ada berhak mengambil alih. Jadi tergantung nanti ada rezim yang berani menegakkan hukum untuk agrarian spare ini. Itu satu catatannya. Kemudian UCK dengan PTSL yang horor itu menciptakan rezim horor terhadap rakyat yang tunakisma dan petani gurem. Ini adalah sedang terbangun partai baru sekarang, Pak Amo, Prof. Amo, yaitu seluruh serikat buruh sekarang akan membubarkan diri dan akan membangun partai buruh untuk melawan undang-undang Cipta Karya. Ini adalah kekuatan civil society yang analognya RUU pajak yang membatalkan UU sembako dan pendidikan. Jadi seandainya kekuatan civil society dan pressure terhadap negara untuk tidak mengkorporatisasikan lahan sebagai ruang hidup, itu akan ditentukan oleh tarik-menarik kekuatan civil society, dan nanti bahkan ada yang dari partai buruh tadi, dengan kekuatan civil society lain, banyak NGO sekarang yang akan menolak undang-undang Cipta Karya. Ini bukan hanya bank tanah dengan PTSL itu, tapi juga hak-hak tenaga kerja yang diabaikan, hak lingkungan AMDAL yang dihilangkan, hak keselamatan gedung-gedung dari izin bangunan. Itu memang dalam Undang-Undang Cipta Karya itu longgar bahkan akan hilang demi menggait investor. Dan sampai hari ini investasi atas nama WCK itu masih zero. Masih belum efektif maksud saya. Sementara kekuatan civil society telah sedang mengkonsolidasikan diri dalam partai, dalam NGO dan lain-lain agar ruang hidup dari lahan dan agraria ini mudah-mudahan diselamatkan. Itu sekaligus dengan ruang ekologinya, lingkungan hidup, kelestarian lingkungan hidup ekologisnya. Kemudian trajektori yang kedua, ruang finansial, yang notabene memang itu masih ada ruang sekitar 54% yang belum rakyat itu belum mempunyai nomor rekening. Sementara memang diserap oleh bank syariah sekitar 1.000 triliun. Dan masih ada perkiraan di atas 7.000 triliun uang beredar di masyarakat tanpa tercover dalam perbankan termasuk bank syariah. Jadi ini kekuatan civil society, ruang finansial yang masih ada di semacam NGO, Ormas, lembaga pendidikan Muhammadiyah, NU dan pesantren-pesantren yang bisa mengcounter oligarki finansial tadi. Kemudian yang ketiga adalah ruang digital. Nah, ini saya kebetulan menjadi ekspor dari Kementerian Investasi. Link absennya. Apa Tolong, link absen boleh dibagi, Bang? Di unmute, tolong. Ini siapa ini? Pak, waktunya 2 menit lagi, Pak. Ruang digital ini, ya oke, saya akan selesaikan. Ruang digital ini sekarang kebetulan saya menjadi ekspor di Kementerian Investasi dan HIPMI untuk pengembangan startup. Ternyata startup ini ada ribuan sekarang. Memang yang Dekakon baru 2, Shopee sama Goto. Kemudian yang unicorn itu ada 8 kalau nggak salah. Dan yang ratusan yang lain itu yang mikro dan kecil menengah gitu. Nah, ternyata mayoritas sementara secara statistik ini ruang digital yang bangkit ini, kalau yang Dekakon memang itu sudah kayak terkooptasi oleh perusahaan asing ya. Tapi yang lainnya ini ada kekuatan dalam dari ruang digital yang dimiliki oleh aktivis-aktivis yang belum lagi Tani Hub, kemudian dan lain sebagainya yang memperjuangkan
ruang digital bagi kelompok 50% ke bawah ini bergerak atas nama negara, Pemda-Pemda, maupun atas nama NGO. Nah, jadi ini trajektori optimis saja dari saya. Dan terakhir 1 menit terakhir adalah ruang yang saya sebut sebagai knowledge society, yang ini laten. Jadi tinggal menunggu tokoh negarawan besar ya, yang akan membangkitkan kekuatan Nusantara Nomik itu dengan ruang agraria, ruang finansial, dan ruang digital. Itu diagregasi menjadi yang saya sebut sebagai Nusantara Nomik yang lebih optimis. Terima kasih. Terima kasih Prof. Didin. Saya kira sudah sampai di sini. Sebelumnya saya persilakan kepada Bu Rohani dan Pak Amu untuk statement masing-masing 1 menit, Pak. Kepada Bu Rohani dulu, closing statementnya, Bu. Silakan, Bu. Ya, saya mengacu pada Benjamin JR ya. Dalam tataran makro dan terbukti di empiris, memang tidak ada yang tidak mungkin wirausaha lokal itu muncul dan memperkuat kekuatan ekonomi pedesaan dan pembangunan pedesaan, manakala ada sinergi antar aktor-aktor dari level, kalau di kami menyebutnya di pedagang kopi itu antara agen layang, agen, kemudian agen tingkat nagori, supranagori, dan eksportir dalam hal ini. Namun demikian, tentu saja derajat tingkat moralitas dan motif-motif ekonomi ternyata semakin tipis, semakin ke arah supra desa. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin selama sinergitas dan nilai-nilai lokal itu tetap persisten atau bertahan di level lokal gitu. Begitu Bang Karim, terima kasih. Saya persilakan closing statement dari Prof. Amo. Silakan Prof. Ya, terima kasih. Terima kasih Bang Karim. Jadi saya hanya melihat bahwa ruang partisipasi masyarakat itu patut diberikan ruang yang selebar-lebarnya, gitu. Karena hanya dengan demikianlah kemudian masyarakat ya bisa memperakasai, menggagas, menyampaikan idealisasinya tentang banyak hal, termasuk diantaranya adalah kewirausahaan. Dan itu mensyaratkan sebuah demokratisasi politik, ya, demokratisasi kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian kita juga akan sampai pada kesetaraan ya sebagai manusia, dan itulah prinsip dasar dari kewarganegaraan, citizenship, ya, yang menjadi landasan bagi banyak kiprah berikutnya termasuk di dalam kewirausahaan tadi. Itu aja, terima kasih. Silakan Sofyan, ada closing statement. Pak Sofyan masuk lagi kayaknya. Silakan Sof. Halo, apakah Sofyan masuk lagi? Enggak ada ya? Mungkin dari Prof. Didin ada closing statement. Saya kira cukup. Tadi Pak Prof. Amo telah menguncinya dengan baik sekali. Saya setuju sekali bahwa memang Asia ini dengan istilah yang regional dari Sofyan itu tergantung aktor. Asia ini baik itu sukses story Jepang, sukses story Korea Selatan, termasuk yang masih medium ya seperti Thailand sama Malaysia, itu aktor. Nah, Indonesia ini untuk menggerakkan wirausaha lokal di tingkat nasional lebih masif dengan ruang-ruang agrarian, ruang-ruang finansial, dan ruang digital, itu sangat tergantung. Kalau di Pemda itu bertebaran ya, kepala daerah yang mempunyai keberpihakan itu, tapi masalahnya di tingkat nasional itu memerlukan semacam reform from the top. Itu semua bisa menggerakkan Nusantara Nomik yang ratusan itu menjadi konkret
akseleratif lagi terbangunnya entrepreneurship yang berakar kepada nilai-nilai lokal itu. Terima kasih. Silakan Sofyan, ada closing statement. Baik, Pak Sofyan, terima kasih Bang Karim. Struktur masyarakat kita yang terlupakan dari analisis berbagai macam sumber referensi adalah tidak pernah mengkaitkan terkait dengan multicultural ya, multikulturalisme. Nusantaranomics kan membuka ruang itu sebenarnya untuk mengangkat kearifan-kearifan atau nilai-nilai yang berdampak terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Dalam konsep multikulturalisme tersebut juga, maka saya kira gagasan tentang adult development hal yang menarik yang harus kemudian kita dorong lebih kuat ya. Karena kalau sisi pendulum subjektifikasinya kemudian kuat, maka kerusakan bangsa terjadi. Untuk itu kita dorong ke dalam kerangka bagaimana nilai-nilai lokalitas yang kemudian sesuai itu harus dikeras lagi, kemudian dikembangkan lagi, dan akan menjadi satu sistem ekonomi yang kemudian diistilahkan oleh Prof. Didin adalah Nusantaranomics ya. Dan tentunya tidak hanya berorientasi ansik ekonomi saja, tetapi juga dalam nilai sosial. Sosial ya, dan lingkungan ya. Lingkungan ya, nilai sosial dan lingkungan. Jadi irisan-irisan itu menjadi hal yang penting. Saya kira luar biasa Prof. Didin. Jadi terima kasih juga pembelajaran kepada kami murid-muridnya Prof. Didin dalam rangka untuk tetap mencari tahu apa yang kemudian menarik di lapangan. Khusus di pedesaan ya, saya lagi mengembangkan tadi saya katakan juga bahwa heterogenitas yang terjadi di desa itu berkontribusi terkait dengan pemerataan ya, kecilnya generasi indeks ya, sebaliknya yang homogen, karena kita tidak bisa pungkiri bahwa fungsi patron klien ya, kemudian dominasi klan-klan menjadi penting di dalam pembangunan desa itu sendiri. Saya ucapkan terima kasih Prof. Didin. Bang Karim. Terima kasih. Saya kira saya tidak bisa menyimpulkan karena waktu kita sudah lewat 5 menit ini. Saya tutup. Terima kasih Prof. Ibu Rohani, Prof. Amo, Pak Sofyan, dan Prof. Didin. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat semuanya. Saya kembalikan kepada panitia.